Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial kali ini. Di sini saya akan membahas bagaimana menghitung gaya dalam, lendutan, dan putaran sudut. Di sini saya akan menggunakan program MATLAB Prime dan kontrol analisa dengan program SAP 2000. Kemudian di gambar ini yaitu ada sebuah balok sederhana dengan panjang bentang 10 meter dan dibebani beban merata sebesar 10 kN per meter. Kemudian untuk penampangnya dengan B itu adalah lebar balok dan H adalah tinggi balok. Di sini kita dimintai bagaimana kita menggambar free body diagram, menghitung reaksi perletakan di titik A dan B, gambar diagram momen, kemudian gambar diagram lintang, kemudian hitung lendutan di titik C. Nah, kemudian untuk posisi titik C di sini saya asumsikan berada di tengah-tengah bentang, yaitu berjarak 5 meter dari titik A dan 5 meter dari titik B. Kemudian selanjutnya adalah kita diminta untuk menghitung putaran sudut di titik A dan titik B. Kemudian langkah pertama adalah untuk persyaratan material. Di sini untuk kotekan beton FC prime sama dengan 22 MPa atau sama dengan kilonewton dikali meter pangkat 2 pangkat min 2 min 2. Nah, 22.000 kilonewton per meter persegi. Kemudian modulus elastisitas beton. Sini E C sama dengan 4.700 dikali akar FC prime Nah, selanjutnya panjang bentang L sama dengan 10 meter. Kemudian untuk lebar balok B sama dengan sini 25 cm. Kemudian tinggi balok ini H sama dengan 40 cm. Kemudian berat jenis beton gamma B ya. Gamma B sama dengan 24 kilonewton dikali meter pangkat min 3. Kemudian langkah kedua adalah pembebanan. Sini untuk beban
beban mati sendiri, beban sendiri balok, misalkan QLL atau QDL sama dengan B kali H dikali dengan gamma beton, berjenis beton ya. Nah, kilonewton per meter ya. Kilonewton per meter. Min 1. Oke. Kemudian untuk beban hidup, QLL sama dengan 10 kilonewton per meter. Oke. Kemudian beban total Q total sama dengan, di sini saya akan gunakan kombinasi 1,2 beban mati QDL ditambah 1,6 kali QLL, itu sama dengan kali meter pangkat min 1. Nah, jadi untuk total beban secara keseluruhan yaitu 18,88 kilonewton per meter. Nah, kemudian untuk free body diagram, nah mungkin teman-teman sudah belajar di analisa struktur 1, yaitu untuk sendi itu dia ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya vertikal dan horizontal. Sedangkan untuk peletakan roll di sini hanya gaya vertikal saja. Kemudian di sini kita menghitung reaksi peletakan di titik A dan titik B. Untuk menghitung reaksi di titik A, di sini saya akan gunakan sigma momen di B. Ya, sigma momen di B itu sama dengan 0. Kemudian untuk sigma momen di B itu gaya vertikal di A dikali dengan L, kemudian dikurang Q total dikali L per 2. Nah, di sini saya akan gunakan solve RVA. Nah, jadi untuk nilai RVA itu 94,4. Sini RVA gaya vertikal di A itu sama dengan 94,4 kilonewton. Oke. Kemudian sigma momen di di A. Momen di A. Oke. Minus
gaya vertikal di B kita kali L ditambah dalam kurung Q total kali dengan L kali L per 2. Nah, solve R V B. Nah, RVB itu sama dengan 94,4 kilonewton. Jadi sama ya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung nilai momen. Kemudian momen X itu sama dengan RVA dikali dengan X kurang 1/2 kali Q total kali X pangkat 2. Oke. Nah, untuk X ya. Kemudian di sini untuk momen sama dengan 0 meter. Nah, 0 meter sama dengan 0. Kemudian momen L per 2 dalam hal ini adalah 5 meter. Itu 236. Kemudian di sini momen L sama dengan L kilonewton kali meter. Nah, di sini momen A itu momen di A sama dengan momen 0. Oke. Momen 0 meter. Kemudian untuk momen di B sama dengan ML. Oke. Kilonewton kali meter. Ini juga kilonewton kali meter. Oke. Kemudian kita buat untuk garis X-nya. Itu X sama dengan 0 meter, 1 meter, sampai dengan L. Nah, jadi inilah gambar diagram momen. Nah, jadi momen terbesarnya itu dia terdapat di jarak sama dengan 5 meter. Momen terbesar. Kemudian menghitung gaya lintang. Untuk lintang dx sama dengan gaya vertikal di A dikurang Q total dikali X. Nah, X. Oke. Untuk D sama dengan jarak di 0 meter itu sama dengan kilonewton kali meter. Kilonewton. Nah, untuk lintang di A itu sama dengan lintang di titik A. Kemudian D sama dengan L per 2. Jarak 5 meter sama dengan 0 juga ya. 0. Oke. Tekan di sini. Kemudian untuk D sama dengan 10 meter itu
minus 9. Oke. Nah, kemudian kita hitung lendutan di titik C dan putaran sudut di titik A dan B. Oke. Kita cek dulu rumusnya. Rumus lendutan. Nah, ini. Nah, untuk rumus lendutan, dia 5 kali L pangkat 4 dikali Q per 384 kali E kali I. Kita copy saja. Kita copy. Ini sebentar dulu. Kemudian di sini lendutan di C. Oke. Atau jarak 5 meter. Nah, sama dengan oke. Nah, sebelum itu kita hitung dulu untuk momen inersianya. Momen inersia untuk penampang persegi. Momen inersia. Nah, I sama dengan copy. Sini ya, copy penampangnya. Nah, rumusnya itu 1/12 dikali B kali H pangkat 3. Nah, ini momen inersianya. Oke. Momen inersia. Kemudian di sini modulus elastisitas. Sini E. Nah, kilonewton per meter. Per meter pangkat 2. Oke. Di sini kita total. Sini EC. Nah, kemudian jadi lendutan di C itu sama dengan 0,084. Lendutan 0,084. Kemudian kita lanjut menghitung putaran sudut. Putaran sudut kita cek lagi rumusnya. Untuk putaran sudut rumusnya
ini L pangkat 3 dikali Q. Kita tutup lagi. Sorry. Untuk lanjutan di titik A. Maksud saya putaran sudut titik A. Oke. Di sini kita ganti ke total. Di sini C 0,027. Ada 7 derajat. Oke. Sorry. Kemudian untuk lanjutan sudut di titik B. Di sini untuk di titik A itu dia searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, sedangkan untuk di titik B dia berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Nah. Oke. Sekarang kita cek dengan bantuan program SAP 2000. Apakah hitungannya sama atau berbeda? Oke. Sekarang kita buka dulu program SAP 2000-nya. Oke, programnya sudah terbuka. Oke, pertama kita buat dulu model strukturnya. Oke, di sini saya pilih beam, satuan kilonewton meter beam. Kemudian untuk jumlah bentang di sini 1, panjang bentang 10 meter. Oke, untuk 3D saya close. Nah. Sekarang langkah pertama itu pendefinisian material. Kita pilih define materials, kemudian add new materials. Di sini saya pilih concrete karena beton. Sini use share. Oke. Di sini terserah teman-teman mau kasih nama apa. Sini saya tulis beton FC 22 MPa. Oke. Untuk berat jenis beton sini 24 kilonewton. Oke. Kemudian untuk modulus elastisitas di sini jika kita mau buat otomatis di sini bisa langsung kasih masuk rumusnya 4700 dikali akar 22. Nah, di program ini
kita menggunakan satuan kilonewton. Sedangkan yang dikasih masuk di rumus tadi masih dalam satuan MPa. Nah, untuk mengkonversi satuan MPa ke kilonewton, di sini kita tambahkan MPa. Mau huruf kecil, huruf besar tidak apa-apa. Nah, jadi, sama ya. Sini saya ganti kilonewton kali meter 2. Oke, sama ya. Sama. Kemudian angka Poisson tetap 0,2, kemudian koefisiennya thermal expansion tetap. Kemudian untuk kotekan beton sini 22 MPa. Oke, sini saya samakan 22 MPa. Kemudian oke. Nah, sekarang pendefinisian penampang. Menu define, section properties, kemudian frame section. Di sini kita pilih add new properties. Nah, untuk select property type-nya kita pilih concrete. Pilih ini. Kemudian di sini kita simpan B2540. Nah, di sini 4, sini 25. Oke. Kemudian untuk material, jangan lupa teman-teman pilih beton. Kemudian concrete reinforce. Di sini pilih beam. Sini saya kasih masuk, asumsikan saja 0,4 untuk selimut betonnya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita mau ganti penampang di sini dengan penampang yang kita buat. Oke, caranya pilih menu assign, kemudian frame section. Nah, pilih balok 2540. Oke. Nah, jadi sudah terganti. Kemudian kita definisikan beban. Nah, di soal ini bebannya ada 2, ada beban mati, beban sendiri balok dengan beban hidup. Oke. Di sini saya pilih define, kemudian load pattern. Oke. Nah, untuk beban mati di sini Selvig multipliernya 1. Kemudian untuk beban hidup live di sini kita ganti tipenya beban hidup. Oke. Selvig multipliernya 0. Kita add. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian teman-teman, di sini untuk beban totalnya saya menggunakan kombinasi 1,2 dan 1,6. Nah, kemudian kita buat lagi kombinasinya, define load combination. Oke, add new combo. Di sini tetap kombinasi 1. Kemudian untuk date beban sendiri saya simpan 1,2 beban sendiri balok 1,2. Kemudian kita add. Di sini untuk beban hidup 1,6, tekan 1,6, kemudian add. Kemudian oke. Nah, kemudian pendefinisian beban hidup. Beban merata, ya, beban meratanya. Ini kita klik select dulu baloknya, select, kemudian assign, kemudian frame load. Pilih distributed. Nah, di sini saya ganti beban hidup live. Di sini saya isi 10 kilonewton. 10.
kemudian oke. Nah, oke. Sekarang pendefinisian material, penampang dan beban kita sudah lakukan. Di sini saya langsung running. Di sini modalnya saya download run, kemudian running. Oh ya, kita save dulu. Di sini saya buat folder. Di sini latihan 1. Latihan 1. Ini balok sederhana. Kita simpan nama baloknya, nama filenya, balok sederhana. Kemudian save. Oke. Nah, kemudian sekarang kita cross check satu-satu. Pertama, untuk reaksi perletakan, apakah sama dengan ini atau tidak. Reaksi perletakan, kemudian caranya kita cek, yaitu pilih menu display, kemudian show force stress, pilih join. Nah, di sini kita pilih kombinasi 1, kemudian oke. Nah, jadi reaksi di A dan di B adalah sama dengan program MATCAD Prime dan SAP 2000. Kemudian kita cek lagi untuk momen, bidang momen. Bidang momen yang paling besar itu ada di jarak 5 meter. Kita cek. Kemudian kita pilih lagi menu display, show force stress, frame kabel tendon. Nah, di sini kita pilih momen 33. Momen 33. Kemudian untuk case dan komponen kita pilih kombinasi 1. Kemudian oke. Nah, kita cek dulu. Karena di sini masih berwarna, kita cek nilainya. So, kita ulang. Di sini kita pilih show values. Show values. Oke. Oke. Nah, jadi momen terbesarnya itu dia 236. Jadi pas-pas di bentang 5 meter. Nah, cara yang lain juga yang teman-teman ketahui adalah kita klik kanan pada mouse di framenya. Nah, untuk momen max itu adalah 236 kilonewton meter. Oke. Sama ya? Sama. Kemudian diagramnya juga. Untuk gaya lintang. Gaya lintang untuk titik 0 itu 94,4. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat juga. Untuk gaya lintang itu adalah shear V2. Untuk lintang max, untuk lintang di titik 0. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan display option, aktifkan scroll for values. Nah, aktifkan kemudian pilih lokasi. Lokasi di 0 meter itu 94,4 kilonewton. Nah, untuk penggambaran bidang lintang di program SAP 2000 itu kalau yang positif dia ke bawah, kalau yang minus ke atas. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi sama ya, sama.
Kemudian lintang di 5 meter L/2. Sini kita ganti 5. Nah, jadi untuk lintang di 5 itu 0,000 sekian. Oke? Atau 0 meter. Kemudian untuk lintang di 10 meter. Tekan 10. Nah, jadi 94,4. Jadi sama ya. Sama. Kemudian lendutan. Nah, untuk lendutan sendiri yang di titik C atau sama dengan 5 meter 0,084. Nah, untuk lendutan atau defleksi di program SAP 2000 didapat 0,083469. Nah, sedangkan di perhitungan dengan menggunakan MATLAB Prime itu 0,084. Oke, sama. Ini saya gunakan, nah jadi sama ya, 0,836. Sini 0,834. Oke. Nah, demikianlah teman-teman di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang saya paparkan di kesempatan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.